Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada peserta webinar hari ini sudah berkenan mengikuti acara webinar kita yang mengenai ERAS. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Novingan, SPOG Rumah Sakit Sahabat, dan Dr. Halim selaku spesialis anestesi Rumah Sakit Sahabat yang bersedia meluangkan waktu untuk sedikit memberikan materi dan edukasi kepada kami tentang ERAS, terutama untuk para ibu-ibu muda yang mau persiapan untuk persalinan. Tidak lupa saya ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kami dan kita semua diberikan waktu dan kesehatan pada hari ini untuk bisa berkumpul dan meluangkan waktu untuk mendapatkan materi dari beliau-beliau. Untuk materi pertama langsung saja sekilas akan dijelaskan oleh Dr. Novingan SPOG dari Rumah Sakit Sahabat. Monggo untuk Dr. Novi, waktunya saya persilahkan. Selamat sore, terima kasih Dr. Anis. Suaranya jelas ya, Dok? Jelas, Halo. Dokter? Oh, okay. Selamat sore, saya dengan Dr. Novingan. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membahas sedikit tentang ERAS yang sekarang lagi booming ya, karena banyak artis yang melahirkan putra dan putri mereka secara metode ERAS ini. Pertama, saya sendiri itu pengen menjelaskan, pertama banyak pasien juga yang bertanya kepada saya, baik secara langsung di poli atau tidak langsung lewat sosial media tentang metode ini. Karena memang jujur kita sudah lama menjalankan metode ini, mungkin mulai dari bulan Maret ya kalau nggak salah. Kemudian pada kesempatan hari ini saya mencoba menjelaskan lagi secara singkat apa sih sebenarnya metode ERAS ini. Nah, metode ERAS ini sendiri itu adalah metode optimalisasi sumber daya, itu mulai dari preoperasi, anestesi, tindakan operasi, dan sampai dengan pasca operasinya. Yang kita pengen itu kan kalau pasien itu mendengar ibu akan dilakukan operasi, pasien itu sendiri pasti ketakutan karena berpikir sakitnya, kemudian berapa lama di rumah sakit, anaknya harus ditinggalkan yang masih kecil, kadang itu yang dipikirkan pasien. Untuk itu kita di Rumah Sakit Sahabat ini menghadirkan program ini untuk menghilangkan keresahan ibu-ibu itu tentang operasi yang biasa, yang selama ini kita jalankan gitu. Nah, ini pasien sendiri yang kita harapkan itu pasien merasa nyaman, tidak nyeri, atau minimal nyeri pasca operasi, sehingga pasien itu bisa segera bergerak atau mobilisasi lebih cepat. Bahkan itu dalam 24 jam itu diharapkan pasien itu bisa sudah beraktivitas seperti biasa. Dan tentunya pasti pulangnya juga lebih cepat ya pulang ke rumah gitu. Nah, ini sesar kita bedakan. Apa sih bedanya sesar konvensional atau sesar yang biasa itu dengan ERAS? Ya, itu dari mulai preoperasi, anestesi, tindakan operasi, dan pasca operasi tentu berbeda. Saya sendiri di sini saya akan coba menjelaskan tentang preoperasinya, tindakan operasi, dan pasca operasinya. Untuk anestesinya itu akan dijelaskan oleh teman sejawat saya, Dr. Halim, SPAN. Nah, di sini pertama-tama saya menjelaskan tentang persiapan operasinya, apa yang diperlukan pada persiapan operasi. Pertama-tama kita harus optimalkan kondisi pasien itu sendiri, di mana kita kan harus tahu cek lab, minimal pasien itu di puskesmas sudah ada cek labnya. Misalnya kalau hasilnya di bawah 10, mungkin kita bisa untuk memperbaikinya dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan. Kalau kita beli vitamin, kemudian kita cek ulang. Minimal HB-nya itu kalau bisa di atas 10. Karena kenapa? Kalau misalnya HB-nya kurang dari 10, itu resiko sekali untuk pendarahan. Otomatis program ERAS itu sendiri akan gagal karena akan banyak manipulasi di uterus, di rahimnya. Nah, kemudian
Yang kedua adalah masalah puasa itu sendiri. Untuk puasa, biasanya kalau operasi yang biasa itu biasanya kita suruh puasa 8 jam. Nah, kalau untuk puasa 8 jam, ibu-ibu bisa bayangin, kalau orang hamil disuruh puasa 8 jam, pasti pada saat operasi atau pada pasca operasi itu pasti udah lemes, udah haus, lemes. Rasanya pasti sudah tidak nyaman, yang pasti. Kemudian kedua itu, yang ketiga adalah di sini kalau di ERAS ini untuk puasa kita biasanya puasa makan padat atau nasi itu boleh sampai 6 jam sebelum operasi. Nah, dalam waktu sampai 2 jam sebelum operasi, pasien itu masih boleh minum. Misalnya minum teh manis supaya tidak lemes pada saat operasi atau pasca operasinya. Kemudian sebelum operasi, 2 jam sebelumnya, biasanya pasien itu kita beri premedikasi atau obat-obatan sebelum operasi. Misalnya supaya pasien itu nggak terlalu merasa mual atau nyerinya kita kurangkan gitu. Kemudian selanjutnya pada saat operasi, untuk operasi sendiri jujur, slide selanjutnya. Halo? Ya. Untuk tindakan operasi, jujur tidak terlalu banyak yang berbeda. Tindakannya ya sama, kurang lebih melahirkan bayi, kemudian kita jahit berlapis. Tapi yang kita gunakan adalah pisau bedah yang kecil dan tajam. Tujuannya untuk menghindari terjadinya trauma jaringan. Kemudian yang paling penting juga pada saat pembersihan rongga perut itu kita kan biasa diberikan air PZ untuk membersihkan rongga perut dari darah-darah sisa operasi. Nah, itu biasanya diharapkan kita tidak terlalu memanipulasi. Diharapkan tidak terlalu memanipulasi rahim sehingga pasien itu tidak merasa mual atau muntah, karena berdasarkan pengalaman itu kalau setiap kita membersihkan rongga perut, pasien itu biasanya mual bahkan sampai muntah. Untuk itu kita hindari manipulasi terlalu berlebihan. Kemudian yang ketiga, kita hindari juga, kita harus mengoptimalkan waktu operasi. Jadi semakin cepat operasi itu akan semakin baik. Kenapa? Karena minimalkan resiko terjadinya infeksi. Kalau terjadi infeksi, itu berarti program ERAS-nya sulit untuk dijalankan pasca operasinya. Kemudian di sini yang terakhir adalah pasca operasi. Nah, pasca operasi ini sangat berperan penting pada program ini. Kenapa? Jadi pasien itu sendiri kadang pada pikirannya mereka itu kalau misalnya operasi itu mereka harus tiduran selama 24 jam. Kemudian tidak boleh makan atau minum selama belum kentut gitu, atau flatus ya kita taunya. Nah, kemudian kalau tidak ada bising usus juga nggak boleh makan. Jadi makan juga, minum juga harus bertahap. Makan cair dulu, bubur, terus harus baru makanan padat. Nah, jadi pasien itu kurang geraknya, tidak mobilisasinya kurang gitu. Nah, pada metode ERAS ini di sini sangat penting karena kenapa? Kita harus memberikan persepsi kepada pasien itu mereka harus mobilisasi. Kemudian mereka tuh boleh minum. 2 jam pasca operasi mereka boleh minum dan tidak perlu menunggu sampai kentut atau harus ada bising usus terlebih dahulu. Kemudian selang kateter kita boleh lepas 6 jam pasca operasi, bahkan 2 jam itu sudah boleh dilepas, tapi mungkin pasien itu masih sulit untuk, kalau kita perhatikan selama ini program ERAS kita, pasien itu masih sulit untuk gerak 2 jam, mereka paling bisa duduk. Jadi kita putuskan 2 jam pasca operasi selang kateter boleh dilepas. Setelah dilepas, pasien akan bisa lebih bebas untuk bergerak karena tidak terganggu dengan selang kateter. Nah, apabila kaki sudah bisa digerakkan, pasien berarti kan obat biusnya sudah agak berkurang ya. Jadi pasien kita kita encourage mereka untuk belajar duduk. Kemudian bertahap kalau mereka sudah bisa belajar duduk, tidak mual, kemudian kita encourage pasien untuk bisa belajar berdiri atau berjalan. Tentu saja itu dibimbing atau dibantu dengan adanya petugas Bu Bidan atau
keluarganya sendiri supaya pasien itu tidak jatuh, untuk menghindari pasien jatuh. Nah, setelah pasien itu bisa berjalan, kemudian dia bisa beraktivitas seperti biasa, tentu saja kemudian setelah 24 jam pasien sudah boleh dipulangkan. Nah, untuk pasien juga mesti kita KIE atau edukasi ke pasien dan keluarga, karena bagaimanapun 24 jam pasca operasi apabila kita pulangkan pasien, mungkin ada beberapa persen, mungkin persentasenya kecil, akan terjadi tanda-tanda bahaya yang seperti saya tulis di slide ini, misalnya nyeri perut hebat, perut terasa membesar, demam, tidak bisa berkemih, pendarahan pervaginam atau sesak napas. Kita edukasi pasien dan keluarga untuk kembali langsung ke rumah sakit untuk menghindari ada kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, maka dari itu pentingnya pertama edukasi ke pasien dan keluarga dari preoperasi, kemudian pada tindakan operasi dijelaskan, kemudian pasca operasi itu penting dijelaskan. Jadi diharapkan mungkin pasien-pasien elektif itu lebih optimal ya untuk program ini sebenarnya. Gitu. Terima kasih, sekian dari saya, Dokter. Terima kasih Dokter Novi atas materinya. Wah, materinya bagus sekali ya. Ini bisa mengajarkan kita untuk ibu-ibu yang mau SC lagi, apalagi saya juga waktu G1 juga SC ya dok ya. Waktu Iya. itu merasakan post SC itu nyeri sekali, mau miring aja rasanya, pengen nangis. Jadi di sini kan kita punya gambaran baru. Oh ternyata SC itu tidak semenakutkan itu loh. Gitu. Kalau misalnya memang perlu SC ya SC aja. Kenapa kita harus mengorbankan nyawa kita dan bayi kita hanya demi supaya bisa tanpa operasi, minta maksa normal yang mengakibatkan bayinya jadi beresiko. Terima kasih untuk materinya yang pertama untuk Dokter Novi. Sementara sebagian pertanyaan saya keep dulu. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua oleh Dokter Halim, spesialis anestesi kita. Monggo Dokter Halim, waktunya kami persilahkan. Ya, selamat sore Dokter Anis. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah berkenan hadir. Jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan keahlian saya, yaitu di bidang pembiusan dan penanganan nyeri. Jadi sebenarnya penanganan nyeri itu bagian dari anestesi. Next slide. Ya, jadi yang sering saya temui selama saya menangani pasien pembiusan di Rumah Sakit Sahabat itu pasien pasti bertanya, apakah tidak bisa dibius tidur saja? Ya, jadi memang secara pembiusan itu kita istilah awamnya pembiusan itu ada dua. Jadi bius umum di mana pasien diberikan obat sehingga tidak sadar, dan yang sekarang lebih sering dipakai untuk sesar ini adalah pembiusan spinal, yaitu ada hanya pembiusan separuh badan bagian bawah, di mana pasien umumnya tetap sadar. Ya. Tapi keduanya sebenarnya sama, ya sama-sama tujuannya sama, yaitu untuk menghilangkan nyeri saat operasi. Jadi jangan khawatir, meskipun bius spinal pun itu tetap pasien tidak akan merasa nyeri. Next slide. Ya. Lanjut. Ya. Nah, jadi saya bahas dulu tentang bius umum ya. Jadi bius umum ini kita masukkan obat-obat ke dalam darah ibu. Jadi nanti obatnya masuk ke dalam infus. Nanti karena pengaruh obat-obat ini, ibu jadi kehilangan kesadaran sehingga tidak merasakan nyeri ataupun takut. Nah, itu memang dia keunggulannya itu. Jadi obatnya dimasukkan lewat infus. Jadi sudah tidak ada lagi proses suntik menyuntik lagi, tidak ada. Kemudian yaitu tadi lebih tenang, tidak takut, tahu-tahu bangun sudah selesai. Ya. Tetapi bius teknik ini ada kerugian. Kenapa? Karena kerugian dikatakan bahwa kalau di bius total itu maka angka komplikasi bahkan angka kematian bisa meningkat terutama pada ibu dibandingkan dengan bius spinal. Kemudian yang kedua, karena dia masuk ke dalam darah ibu, otomatis ada kemungkinan obat yang kita masukkan juga ikut masuk ke bayinya. Nah, dikhawatirkan nanti bayinya
nangisnya tidak kuat atau tidur. Nah, itu kan kita tidak harapkan karena kita maunya bayi setelah lahir sesar harus sudah nangis kencang. Ya. Atas pertimbangan itu, maka pada umumnya kebanyakan operasi sesar saat ini lebih cenderung menggunakan bius spinal karena keuntungannya dibanding kerugiannya ini bius umum sudah istilahnya tidak lagi menguntungkan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya. Jadi saya jelaskan sedikit pembiusan spinal ya. Jadi sebenarnya kita cuman masukkan obat kecil, volumenya kecil, kita masukkan saja langsung ke dalam cairan yang ada di saraf tulang belakang. Nah, kemudian setelah dimasukkan obatnya bereaksi beberapa saat akan hilang, rasa nyeri hilang, kemudian juga alat gerak tubuh yang bagian bawah, perut ke bawah itu biasanya tidak bisa digerakkan ya karena pengaruh obat biusnya. Nah, ini biasanya orang-orang yang takut karena proses ini. Jadi tapi saya jelaskan dulu kenapa tidak perlu terlalu takut. Slide selanjutnya. Nah, jadi ini mitos-mitosnya. Jadi mitos pertama itu yang paling sering itu kalau mau disuntik itu sudah ketakutan, kebanyakan orang-orang itu ketakutan banget. Karena ya ini kebanyakan ditakut-takuti oleh tetangganya atau kenalannya, biusnya di punggung, suntiknya sangat sakit. Kemudian ditakuti lagi nanti kalau setelah operasi nyeri hebatnya bisa bertahan sampai seminggu, bahkan lebih, tidak bisa apa-apa, dan bermacam-macam lainnya. Next slide. Nah, jadi karena berkaitan dengan nyeri, saya jelaskan juga dulu sedikit tentang nyeri ya. Jadi definisi nyeri itu sebenarnya dia adalah sensasi tidak nyaman atau tidak menyenangkan yang ditimbulkan akibat kerusakan jaringan. Dan yang penting ini bersifat subjektif. Ya, pengertian subjektif apa? Pengertian subjektif itu jadi satu orang dengan orang yang lain mungkin berbeda. Ya, jadi pengaruh faktor subjektif ini besar. Nah, contoh klasiknya apa? Contoh klasiknya coba kalau dicubit, nah, dicubit sama pacarnya dulu, pasti nggak akan marah, gitu. Tapi kalau yang nyubit musuhnya, mungkin langsung bisa heboh reaksinya. Nah, itu contohnya nyeri bersifat subjektif. Ya, contoh lain begini, misal ada dikejar anjing, digigit, gitu. Mungkin pada waktu dikejar karena takut tidak akan terasa nyeri. Orang akan cenderung lari terus kan, karena takut. Begitu sudah aman, baru merasa, oh ya ternyata tadi digigit ini ada luka, sakit, sekarang perih. Nah, itu jadi maksud saya definisi nyeri kenapa dikatakan bahwa nyeri itu subjektif itu begitu. Ya, jadi dia ada banyak faktor yang berpengaruh, terutama faktor ketakutan, pikiran itu berpengaruh. Next. Nah, kemudian ya ini tadi yang faktor berpengaruh terhadap nyeri ya, jadi ambang nyeri. Jadi memang orang itu ada yang bilang, kalau orang umum bilang gak betah loro, ya ada yang betah loro, ada yang gak betah loro. Itu memang ada orang seperti itu, ada berbeda. Jadi satu orang dengan orang yang lain berbeda ambang nyerinya. Nah, kemudian faktor lain yang berpengaruh seperti kecemasan, ketakutan itu juga sangat berpengaruh. Next. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya, jadi ini untuk bisa dilihat coba. Sebenarnya jarum yang di atas itu jarum untuk diinfus, untuk masang infus ke tangan pasien biasanya ya. Jadi yang kita pakai ukuran 18 atau 20. Di situ bisa dilihat ukurannya ya tidak besar sekali, cuma 1 mili lebih. Sedangkan untuk yang kita pakai di sini untuk program ERAX dan program SC lainnya, biasanya kita pakai jarum khusus yang ukurannya kecil, ukuran 27. Jadi ukurannya cuma 1/3 sampai 1/4 dari jarum infus yang normal digunakan untuk infus. Ya, jadi tidak perlu terlalu takut sebenarnya untuk nyeri karena dia jarumnya lebih kecil. Selanjutnya, nah jadi secara teori itu sarafnya di kulit punggung itu lebih sedikit daripada saraf di tangan. Kemudian jarum yang kita gunakan untuk pembiusan itu juga lebih kecil. Jadi secara teori harusnya tidak lebih sakit daripada dipasang infus. Jadi tidak perlu terlalu takut. Selanjutnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang sampai bercerita waktu disuntik dia nyeri sekali? Yaitu tadi faktor tadi.
ambang nyeri. Ya, ambang nyeri beda-beda. Nah, tapi faktor lain yang paling banyak itu adalah ini, kecemasan, ketakutan, dan kemudian yang terakhir, biasanya kalau sudah pasien takut, operatif, waktu mau disuntik bergerak-gerak. Nah, ini yang menghambat proses penyuntikan, harusnya bisa cepat, harus berulang-ulang. Nah, ini menimbulkan nyeri, tentu ya menimbulkan nyeri. Tapi sebenarnya kalau kita bisa jelaskan dari awal, pasien bisa memahami, kita bisa mengurangi nyeri akibat suntikan. Dan sementara ini sih, angka kejadian yang mengeluh nyeri banget waktu suntikan spinal, saya boleh bilang cukup kecil di tempat kami, selama pasien masih bisa diajak komunikasi dan kerjasama. Next. Nah, kemudian untuk ERAK tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Novi, saya cuma mempersingkat aja. Jadi yaitu tadi, pertama tujuannya satu, puasa seminimal mungkin, kemudian mengurangi kecemasan, kemudian mengurangi mual muntah, dan yang penting ini ya, mungkin yang jadi kekhawatiran semua, mengurangi nyeri, baik waktu operasi maupun setelah operasi. Kemudian setelah itu mempercepat mobilisasi, bergerak, kemudian untuk pulang, dan selain-lainnya. Next slide. Nah, kemudian bedanya, jadi yang di sini yang kita garis bawahi itu adalah penambahan obat nyeri dan penambahan obat pencegah mual. Ya, ini saya katakan ini penambahan, bukan berarti tidak dikasih obat nyeri, tidak, tetap dikasih obat nyeri. Cuman untuk bedah ERAK sini memang ada tambahan obat khusus yang untuk memperkuat efek anti nyerinya. Ya. Kemudian next. Ya. Maaf, sebentar, kembali dulu tadi slide sebelumnya. Nah, jadi kalau kita nyeri itu nanti kita evaluasinya ada skalanya. Jadi nyeri itu kita bagi menjadi skala biasanya antara angka 0 sampai angka 10 ya. Jadi obat yang kita berikan obat standar, sudah untuk ERAX itu tidak obat standar. Harapan kita target nyerinya pasca operasi itu tidak lebih dari 3 atau nyeri ringan. Jadi kalau orang ditanya biasanya itu nyerinya cuma kerasa ya kemeng-kemeng sedikit, itu oke. Nah, nyeri 10 ini adalah nyeri yang terhebat ya. Salah satu contoh nyeri terhebat itu kalau yang sudah pernah melahirkan normal itu termasuk nyeri hebat. Derajatnya 9-10 atau yang mungkin pernah mengalami patah tulang itu juga nyerinya derajatnya nyeri hebat. Jadi kita tujuan di ERAK itu kita nyerinya di bawah 3. Nah, apakah ERAK selalu berhasil? Ya saya perlu jelaskan tadi seperti Dr. Novi juga bilang, pasti ada yang tidak berhasil. Namanya orang pasti ada, yang dilakukan manusia pasti tidak bisa 100% berhasil. Nah, tapi semisal ada keluhan nyeri pun, nanti kita bisa belikan obat-obat tambahan dari infus. Ya, dari infus kita bisa berikan obat-obat tambahan untuk mengurangi nyerinya. Next. Nah, untuk komplikasi sama seperti operasi yang lain, yang ringan ada mual, muntah, pusing, gatal, rasa kesemutan itu bisa terjadi, tapi umumnya tidak berlangsung lama dan obat-obatannya cukup mudah didapatkan dan efektif. Sedangkan komplikasi berat yang meliputi alergi obat, ini gangguan jantung, gangguan saraf, ataupun kematian, ini yang kadang-kadang tidak kita prediksi, tapi kemungkinannya sangat kecil, jadi dikatakan kemungkinannya hanya sekitar 1% sampai dengan 0,01%. Jadi 1/100 sampai 10.000. Jadi itu kejadiannya kecil sekali. Ya. Next. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin selanjutnya bisa dijawab di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Dokter Halim materinya. Sama-sama Dokter, ini beberapa peserta sudah ada yang bertanya, ada yang raise hand. Tapi sebelumnya saya mau share dulu video pengalaman pasiennya Dokter Novi yang sudah metode ERAX di tempat kita. Sebentar nih. Halo.
Halo. Jadi ini video pada saat pasien Nyonya Z, beliau ini anak kedua dan operasi, anak pertamanya operasi sebelum kurang dari 2 tahun, karena kala-2 lama. Kala-2 lama itu persalinan macet. Nah, kemudian sebelum nyampe 2 tahun, pasien operasi yang kedua. Nah, ini operasi yang kedua, video kita ambil ini, pasiennya ini 2 jam pasca operasi. Jadi pasien sudah duduk dan bisa senyum ya kelihatan dari wajahnya. Tadi salah satu testimoni pasien kita ya dok. Iya dok. Dok, ini ada yang sangat bersemangat sekali oleh Bu Sofi. Monggo Bu Sofi, saya persilakan untuk menanyakan langsung pertanyaannya kepada Dokter Novi dan Dokter Halim. Boleh dinyalakan videonya sama mikrofonnya. Ya, Bu. Bu Sofi. Silakan untuk Bu Sofi. Sambil jalan kita jawab pertanyaannya ya dok, satu persatu ya. Ya, dokter. Jadi ini untuk pertanyaan dari Bu Sofi juga yang tentang G3 P2. Jadi ibu yang sudah hamil ketiga bersalin 2 kali ya, apakah bisa ikut erak dan pasti tidak merasakan nyeri. Tadi sebenarnya sudah saya jawab tadi ya. Jadi tujuan kita tentu mengurangi nyeri seminimal mungkin. Ya, apakah ada potensi kegagalan? Tentu ada. Tetapi kalau memang nyeri nanti kita berikan obat-obat tambahan untuk mengatasinya. Ya, moga-moga itu bisa menjawab. Kemudian saya jawab yang lain. Ini yang berkaitan dengan saya. Untuk pasien pindah. Persalinan darurat, dokter. Nanti Dokter Novi coba, Dokter Novi aja ya dulu. Okay. Jadi untuk persalinan darurat ini sementara karena erak ini seperti saya bilang ada perlu penambahan persiapan obat-obat khusus untuk darurat, sepertinya kami belum bisa menjanjikan bisa dilakukan ya, karena yaitu tadi kalau sudah darurat fokus kita dan Dokter Novi adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayi, bukan untuk ke yang lain-lainnya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi. Kondisi khusus yang mempersulit persalinan erak tentu ada. Jadi kalau pasien yang sangat kegemukan atau ada kelainan tulang punggung, mungkin perlu dievaluasi dulu sebelum bisa diputuskan untuk eraks tidak. Makanya untuk eraks ini lebih baik pasien kontrol via poli, jadi dijadwalkan sebelumnya. Kemudian untuk yang lainnya silakan Dokter Novi, mungkin ini bisa dijawab untuk Dokter Novi pasien COVID. Okay. Yang untuk ini dokter, pasien pindah dari ruang recovery dokter. Kalau pasien pindah dari ruang recovery biasanya kita tidak nunggu lama-lama karena kita pakai dosisnya dosis rendah biasanya untuk anestesinya. Biasanya setelah pasien mulai bisa bergerak kakinya kita sudah bisa pindahkan ke ruangan. Ya. Kemudian dengan riwayat alergi gitu dokter. Kalau riwayat alergi nanti kita lihat dulu obat alerginya apa. Seharusnya sih berbeda dengan obat yang dipakai untuk eraks ya, karena obat eraks ini khusus untuk anestesi. Jadi kecuali kalau alergi obat anestesi itu ya mungkin ada kontraindikasi. Tapi kalau obat-obat alergi, maksudnya dimaksud apakah obat untuk nyeri seperti yang umum dijual itu seharusnya tidak bermasalah. Ya. Dari saya sendiri tentang yang bekas operasi 2 kali. Untuk metode ORAX itu kan metodenya, jadi mungkin bisa tapi belum tentu itu bisa optimal kalau menurut saya. Jadi mungkin kan kalau ada perlengketan pasti di dalam rahimnya, itu pasti dengan manipulasi yang berlebih dari biasanya. Kemudian ya itu, jadi pasiennya juga
Untuk itu tergantung dari pasiennya juga untuk mobilisasinya ke depan. Kemudian untuk persalinan darurat seperti tadi yang dibilang Dr. Halim, kalau sudah darurat pasti kita tujuannya itu menolong ibu dan bayi, bukan untuk meminimalkan nyeri lagi gitu. Tapi tetap kita coba untuk minimal nyeri tapi dengan mungkin obat-obatan. Kemudian untuk kondisi khusus tadi sudah dijawab sama Dr. Halim tentang obesitas dan skoliosis. Untuk masalah pasien COVID ya, untuk era pandemi. Jujur untuk saat ini tentang COVID itu kan kita di Rumah Sakit Sahabat memang nggak terima pasien COVID. Tapi kalau untuk pasien COVID itu kan program ERAX itu mungkin bisa. Tapi kan kendalanya adalah pada saat mobilisasi. Karena kalau dengan pasien COVID, kalau di rumah sakit yang menangani COVID biasanya keluarga tidak ada yang menemani dan minimal kontak dengan petugas juga ya tentunya. Jadi rasanya agak sulit karena pasca operasi itu penting sekali dalam program ERAX ini gitu. Kemudian Dok, ini Dok, nanti pantangan Dok. Nanti yang ada mana, pertanyaan Dokter? dari Bu Gita nih. Bu Gita atau Pak Gita izin bertanya Keloid untuk ya, tentang keloid. itu keloid juga, atau sama ini ada yang ini aktivitas dan pantangan makan setelah ERAX ya. Makan, Dok. Apakah ada pantangan tertentu, misalnya pasien habis ERAX atau sebelum ERAX itu perlu ada makanan tertentu yang harus dihindari atau tidak? Terus untuk pemulihannya mau lebih cepat gimana? Iya. Untuk program ERAX sendiri itu sama sebenarnya kalau untuk makan ya dengan operasi biasa. Jadi semua boleh dimakan, nggak ada pantangan. Kemudian yang penting kan karena di ERAX ini kita adalah mobilisasi. Jadi yang kita pastikan pasien itu tidak nyeri dan dia bisa mobilisasi. Kalau soal makanan itu semua boleh makan, nggak ada pantangan. Yang mungkin kita sarankan yang tinggi proteinnya terutama. Kemudian untuk masalah keloid, mungkin keloid ini kan berbeda ya sama dengan program ERAX ini. Jadi walaupun ERAX tidak ERAX, kalau memang yang ibu-ibu tahu mungkin bakat keloid ya dia akan pasti ada gitu. Nah itu biasanya kan keloid itu tumbuh karena eksesif dari protein atau dia healingnya tidak bagus gitu. Jadi berbeda dari programnya ERAX ini sendiri gitu. Jadi bisa aja terjadi keloid pada program ERAX. Oke. Ini izin saya menjawab. Jadi dari Bu Daniar ini ya, pertanyaannya bagus. Jadi pertanyaannya, apakah pasca operasi ERAX makan minum tidak perlu menunggu kentut? Tidak perlu. Jadi setelah 2 jam, biasanya 2-3 jam pasien sudah boleh minum dan mulai belajar mobilisasi atau bergerak. Stigma di masyarakat stigma di masyarakat apalagi orang tua melarang makan minum bergerak. Nah, ini jadi memang masalah kita juga, kendala kita sering-sering juga pasien sudah kita edukasi untuk segera bergerak atau makan minum tapi justru takut ya karena ditakut-takuti tadi sama orang dekatnya. Jadi jangan. Nanti kalau memang ada yang ikut ERAX sebaiknya ikut arahan kita biar tujuan ERAX tercapai. Kemudian cara mengatasinya yaitu tadi kami edukasi sedapat mungkin dari sebelum operasi sampai sesudah operasi. Kemudian apakah kalau hari itu terjadi bila dikatakan ERAX-nya gagal ya. Kalau dikatakan gagal ya tidak, karena tentu saja tetap kebanyakan sudah kita bisa pulangkan dalam 24 jam. Kemudian juga sudah tidak tercapai, nyerinya juga tidak hebat. Jadi sangat menolong, metode ini sangat menolong. Memang walaupun waktunya kadang-kadang kita harus mundur dari jadwal karena kita perlu meyakinkan pasien, tapi secara umum program ini membawa sisi positif bagi pasien yang menjalani. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya dari Bu Vita Santi. Jadi ada pasien yang setelah dibius tiba-tiba sesak, padahal tidak ada riwayat sesak atau asma. Itu kenapa? Sebenarnya ini bukan sesak ya, jadi begini, jadi setelah kita dibius punggung itu biasanya otot-otot perut
itu akan jadi lemes juga karena pembiusan. Nah, akibatnya perut ibu yang ada janinnya yang besar itu dia akan menekan ke atas, ke paru-paru. Otomatis napasnya terasa berat. Nah, begitu. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Karena setelah bayi dilahirkan, jadi setelah dibius, kemudian tidak lama, biasanya 10 menit bayi sudah lahir, biasanya ibu akan merasa lega. Kalau biasanya kita jelaskan begitu. Cuman yang sering yaitu tadi karena orang pasien ini sudah masuk dalam keadaan kesakitan, kemudian sudah dalam ditakut-takuti, jadi tambah panik. Nah, kalau memang sudah panik begitu, agar tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan personel di kamar operasi, kadang-kadang diberikan obat penenang. Ya, jadi tapi bukan bius total, tapi dia diberikan obat penenang agar tidak berbahaya. Begitu saja. Kemudian pertanyaan lagi terakhir buat saya dari Bu Sri ini, pasien G3 pernah semua SC, nanti SC mau rencana mau sesar lagi, lanjut dengan MOW, apakah pakai bius lokal atau total? Kalau memang rencananya mau MOW ini jadi steril ya. Jadi untuk orang mungkin ibu-ibu KB yang sudah tidak mau punya anak lagi, sekalian disteril, mending langsung waktu sesarnya. Jadi habis sesar, bayi lahir, kondisinya aman, langsung dilakukan MOW atau steril. Bisa dengan ERAX, jadi sekalian. Ya nanti kapan-kapan tidak perlu dibius lagi dan operasi lagi. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Dr. Novi. Mungkin pertanyaan lain porsinya Dr. Novi. Terima kasih. Sepertinya sudah terjawab semua ya, Dokter. Ini pantangan makan sudah, nggih? Sudah. Iya, Ini sudah, ASI, Dok. Ada pertanyaan untuk ASI nih, Dokter. Mana, Dokter? Oh, ini. Baru dari Bu Heni Kris. Nah, untuk ASI ini sebenarnya nggak ada masalah ya, tapi memang kita berencana untuk kerjasama juga dengan Perina ya, Dok, rencananya. Untuk masalah ASI, apakah bisa IMD gitu. Tapi nanti itu dibicarakan lebih lanjut. Tapi kalau masalah ASI nggak ada kontraindikasi untuk program ERAX ini sendiri. Jadi intinya obat-obatan ERAX dan metode ERAX tidak berpengaruh ke ASI, ya, Dok? Iya, gitu, Dok. Jadi tetap aman untuk menyusui bayinya. Untuk menyusui. Terima kasih materinya buat Dr. Novi dan Dr. Halim. Sepertinya menarik sekali. Apakah pesertanya tidak ada yang mau bertanya langsung ini kepada Dr. Novi dan Dr. Halim? Biar kayak itu artis-artis itu yang sekarang lagi booming ERAX ya, Dok. Itu kan ada Raffi Ahmad ya, yang barusan ERAX, sedangkan kita sudah ERAX itu kan mulai dari awal tahun ya, Dok. Mungkin karena kita belum naikkan yang untuk rame sekali ya, tapi kan kita sudah banyak pasiennya. Gitu. Kalau di sini yang saya garis bawahi, Dok, sebagai moderator, yang banyak ditanyakan oleh peserta di sini adalah apa sih sebenarnya yang jadi acuan untuk pasien ERAX itu dikatakan, oh ERAX saya berhasil nih, oh ERAX saya tidak berhasil nih, apakah cuma dari nyerinya saja, apakah dari waktu pulangnya, atau dari apanya. Itu sih sebenarnya yang sepertinya itu banyak ditanya-tanyakan orang-orang. Apa sih ERAX itu? Apa sih yang bikin kita merasakan, oh iya, aku sukses loh ternyata ERAX-nya di Rumah Sakit Sahabat. Parameternya, Dok, mungkin bisa lebih diperjelas. Saya coba menjawab dulu ya, Dokter. Kalau dari kan intinya tujuan ERAX itu dihadirkan metode ERAX itu kan tujuannya untuk minimal nyeri atau tidak merasa nyeri pasien itu sendiri. Jadi sehingga kalau pasien itu tidak merasa nyeri, dia bisa mobilisasi atau bergerak beraktivitas seperti biasa. Jadi kalau misalnya dalam 24 jam itu kita harap pasien itu sudah bisa gerak biasa, gendong bayi, menyusui, duduk gitu ya, duduk seperti biasa, nggak kaku gitu. Nah itu dari aktivitas biasa itu juga kita memberanikan diri untuk memulangkan pasien.
Karena kalau pasien sendiri itu belum bisa mobilisasi, masih dibantu, masih ditopang atau kencing juga takut gitu, gerak masih kaku gitu, kita juga tidak berani memulangkan pasien pada keadaan seperti itu. Ya. Jadi mungkin saya juga menambahkan, jadi tujuan utama ERAX itu agar pasien melahirkan dengan operasi itu sensasinya tidak berbeda jauh dengan pasien yang melahirkan normal. Jadi kan tujuannya begitu. Jadi stigma lama itu kan kalau operasi harus di rumah sakit lama 3-4 hari, kemudian pulang pun juga masih jalannya terseok-seok, nggak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi kalau parameter dikatakan ERAX berhasil apa itu bagi kami saat ini itu tidak terlalu penting. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana pengalaman pasien setelah menjalani program. Ya, kebanyakan lakukan pasien senang. Kenapa? Apalagi dibandingkan kalau sudah pernah operasi yang pertama, kedua, dia bisa merasakan bedanya. Nyeri pasca operasinya terutama yang bisa dibedakan. Kemudian puasanya itu bisa dibedakan jauh. Jadi kami memang tidak terlalu saklek, tidak terlalu patokan ketat dengan timeline harus sekian jam bisa jalan, sekian jam harus kateter. Karena itu tadi, kita harus melawan stigma yang sudah ada dari masyarakat. Dan itu tidak mudah, mungkin butuh waktu, tapi tidak masalah, tetap program ini bagi kami tetap membawa manfaat pada pasien dan berguna. Gitu. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan, Dr. Anis. Berarti kembali ke topik kita hari ini ya dok, persalinan sesar yang nyaman dan pemulihan yang cepat. Betul. Jadi supaya ibunya juga merasa nyaman waktu operasi, tidak takut, tidak khawatir, bisa segera pulang berkumpul sama keluarga. Lebih ditekankan ke gitu. Ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari beberapa peserta yang menanyakan apakah BSC itu bisa sih dok sekarang ERAX atau setelah sebelumnya saya ini sudah SC di sini. Tapi kalau di rumah sakit sahabat gimana ya? Bisa di ERAX nggak ya? Jadinya nyeri nggak ya? Nah, itu untuk membuktikannya monggo peserta, keluarganya, atau rekannya, atau koleganya boleh komunikasi dengan kami, konsultasi dengan Dr. Novi dan Dr. Halim sebelum tindakan operasinya. Nanti bisa dibedakan dong pastinya, oh ternyata SC di rumah sakit sahabat ini nyaman loh, ternyata SC di rumah sakit sahabat ini nggak nyeri loh, saya lo bisa pulang, saya boleh minta pulang, hari ini saya SC, besok pagi saya minta pulang itu ternyata boleh, karena saya sudah bisa jalan dan bisa makan. Itu ya dok, mungkin yang perlu digarisbawahi di situ. Iya, jadi tujuan utamanya itu dok, jadi biar nyaman, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa untuk keadaan emergency, fokusnya bukan lagi ke ERAX, fokusnya lebih ke keselamatan bayi dan ibu. Jadi kalau memang tertarik untuk ERAX, mungkin lebih baik konsul dulu ke poliklinik ya. Jadi jauh-jauh hari sudah konsul dulu biar kita bisa persiapan. Jadi itu hasilnya akan lebih optimal daripada yang mendadak ERAX datang itu juga kadang-kadang ya tidak optimal hasilnya. Begitu. Biar sekalian berkunjung ke rumah sakit dulu untuk konsultasi dulu ya. Betul. Namun untuk SC emergency pun kami di sini tim di Rumah Sakit Sahabat baik Dr. Novi dan Dr. Halim akan tetap memberikan pelayanan yang nyaman buat pasien-pasien. Jadi jangan takut juga. Oh, aku gak ERAX berarti kok gak direken gak gitu ya dok. Pasti semuanya akan disamakan. Nanti dipikir kalau enggak ERAX enggak dikasih obat nyeri, bukan, tetap diberikan obat nyeri. Cuman, ya, jadi tidak. Jadi tetap ada obat nyeri standar tetap harus diberikan, itu standarnya profesi sudah harus diberikan. Cuman untuk ERAX ini kan memang dia lebih ada layanan ekstra gitu, ya. Baik dok, terima kasih atas materinya hari ini. Next juga Rumah Sakit Sahabat mungkin akan memberikan fasilitas untuk ibu-ibu yang mungkin ibu-ibu muda yang baru hamil pertama, yang takut untuk persalinan normal, ya dok. Mungkin next kita akan bikin program persalinan normal tanpa nyeri. Nah, nanti ditunggu ya dok. Ya, nanti ditunggu tanggal mainnya. Ya,
Mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta, boleh raise hand. Kalau tidak ada, izin saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih kepada Dr. Novi dan Dr. Halim. Materinya sangat bagus sekali, sangat edukatif sekali buat kita semua. Untuk link materinya akan kami kirimkan setelah acara, dan untuk reward OVO-nya nanti tunggu informasi dari kami pihak panitia, karena nanti dipilih dulu sama Dr. Halim dan Dr. Novi. Siapa sih nih yang kira-kira dapat? Gitu ya, Dok? Ya, monggo dokter. Oke. Terima kasih untuk Dr. Halim dan Dr. Novi atas waktunya. Terima kasih Terima kepada kasih. semua peserta. Ya, selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.